saat ini virus COVID-19 masih mengancam di sekeliling kita. Mari kita bersama-sama mendisiplinkan diri dan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Mari kita tetap jalankan prinsip 3M, yaitu mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu yang hebat. Semoga anak-anakku masih tetap semangat belajarnya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang objek IPA dan pengamatannya, serta pengukuran satuan baku dan satuan tidak baku. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang cara melakukan kegiatan yang ada pada LKPD 1.1a dan 1.1b. Nah, mari kita sama-sama lihat LKPD 1.1a berikut ini. Seperti yang anak-anakku lihat, tujuan pengamatan di situ adalah membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, baiklah anak-anakku, pada kegiatan yang pertama, mengukur panjang meja atau lebar meja dan lebar kamarmu. Jadi, tentukan dulu benda-benda yang akan kalian ukur. Tentukan dulu mejanya atau tentukan dulu bangkunya dan tentukan dulu kamarnya. Sesudah itu, kalian tentukan alat-alat yang akan anak-anakku gunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan luas kamarmu. Misalkan yang pertama ada contohnya di situ dengan menggunakan jengkal. Jengkal di sini dari ujung ibu jari sampai jari tengah. Kemudian selain jengkal, persiapkan lagi benda-benda yang lain yang kalian akan gunakan untuk mengukur panjang meja, panjang bangku, dan lebar kamarmu. Misalkan dengan menggunakan pulpen, dengan menggunakan buku, atau benda-benda lain yang anak-anakku bisa temukan di sekitar rumahnya masing-masing. Setelah itu, lakukanlah pengukuran, mengukur panjang meja, lebar bangku, atau luas kamarmu dengan menggunakan benda-benda yang telah anak-anakku tentukan tadi. Dan catatlah hasilnya ke dalam tabel pengamatan di nomor 3. Nah, untuk kegiatan di nomor 4, mintalah bantuan salah satu anggota keluargamu untuk melakukan pengukuran pada benda yang sama yang sudah anak-anakku ukur sebelumnya. Tetapi dengan menggunakan alat ukur yang berbeda. Misalkan bisa menggunakan pulpen, tetapi pulpennya pulpen yang lain. Atau bisa menggunakan buku, tetapi dengan buku yang lain. Nah, setelah ditentukan alat ukurnya, maka lakukan kegiatan seperti kegiatan yang anak-anakku lakukan di awal. Setelah itu, catatlah hasil pengukurannya pada tabel nomor 4. Untuk kegiatan menalar dan mengkomunikasikan, silahkan anak-anakku bandingkan hasil pengukuran anak-anakku dan hasil pengukuran anggota keluarganya. Bandingkan di situ apakah hasilnya sama ataukah hasilnya berbeda, ataukah ada yang sama dan ada yang berbeda. Catatlah hasilnya di kertas LKPD-nya masing-masing. Untuk kegiatan di lembar kerja LKPD 1.1b, anak-anakku kembali melakukan pengukuran pada benda-benda yang sebelumnya anak-anakku ukur, yaitu bangku, meja, maupun kamar anak-anakku sendiri. Tetapi kali ini anak-anakku menggunakan mistar. Nah, ukurlah panjang meja dan lebar meja atau lebar bangku dan luas kamarmu dengan menggunakan mistar. Sesudah itu,
lakukan kembali dengan meminta. Sesudah itu, mintalah salah satu anggota keluargamu untuk melakukan pengukuran yang sama dengan menggunakan mustar. Catatlah hasilnya masing-masing di tabel pengamatan. Kemudian selanjutnya bandingkan hasil pengukuranmu dengan hasil pengukuran anggota keluargamu. Apakah hasilnya sama atau hasilnya berbeda? Sesudah itu, tariklah kesimpulan dari dua kegiatan yang telah anak-anakku lakukan. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu mengenai kegiatan yang akan anak-anakku lakukan pada LKPD 1.1a dan 1.1b. Ibu harapkan anak-anakku semua semangat untuk mencobanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.